aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Halo pemirsa, senang sekali. Halo pemirsa, senang sekali saya Desmona Chandra dapat kembali menjumpai Anda di program Doncast, tentunya bersama dengan abang senior saya. Iya, saya Don Bosco Selamat. Bang Don, Ya. kalau saya sehari-hari bawa berita nih biasanya kan pasti seputar kerja pemerintah, presiden. Tapi yang unik akhir-akhir ini, bahkan mantan presiden ini jadi ramai. Lagi berbincangan. viral banget. Ya, ada dua isu. Yang pertama adalah soal dugaan ijazah palsu, kemudian kedua adalah pemakzulan putra sulungnya Gibran. Viralnya itu ada terutama di media-media baru. Nah, media. sosial Yang di media. mainstream ya menurut saya normal-normal saja. Karena memang wakil presiden juga aktif ya di sosial Ya, media. Nah, kita betul. akan bahas apakah sebenarnya ada motif tersembunyi di balik munculnya dua isu ini. Nah, kita sudah mengundang tamu kehormatan, ini beliau adalah mantan Menko Polhukam, Ya. Suhu ahli hukum tata negara. Ya, dan kenapa kita mengundangnya? Karena kemudian mungkin keseret-seret juga Nah, dengan itu urusan dia. ini. Gitu. Itu Prof. ceritanya. MMD, Ah, Profesor Profesor Mahfud, terima MMD. kasih telah memenuhi undangan Terima kasih, Prof. ini. Thank you, Mona. Prof. Tambah muda, Alhamdulillah. tambah sehat. Ya, Prof, kenapa kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menggugat Prof dan mau menyeret Prof sehubungan dengan urusan Pak Jokowi ini? Anu itu ya, Ya, si Taufik itu. Taufik. Tipe UGM, Prof. Singkatannya adalah tim tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Ya, itu mengada-ada Heeh. karena tiba-tiba mengatakan saya mempengaruhi pengadilan Betul. karena mengomentari kasus dia sedang berjalan. Ya. Saya enggak peduli kasus dia, enggak pernah nyebut. Prof juga Oh, belum baca isi gugatannya. Enggak juga. Saya enggak baca untuk apa. Itu kan menurut saya perkara kecil segini kalau itu. Karena segini lah, segini. perkara segini ya. Segini. Sehingga saya enggak pernah tertarik. Heeh. Saya enggak pernah bicara soal dia kok dia tiba-tiba nuduh perkara dia akan ditolak. Enggak. Heeh. Saya ingin tanya di mana saya ngomong itu, kapan, dan dalam bentuk lisan apakah tulisan? Enggak ada, dicari. Nah, oleh sebab itu saya berbicara soal hal yang mungkin dia GR bahwa saya ngomentari dia merasa sudah begitu hebat. Saya bicara Hal yang lebih umum tentang ini. bukan umum, Bukan. khusus tapi khusus gugatannya Oke. si TPUA, aktivis ulama itu, Iya. ulama dan aktivis itu yang Egy Sujana dan Rizal Fadila. Oh, Rizal Ya kan? Bicara begini di media, saya nih gugat sudah ditolak di PN karena apa? Katanya tidak berwenang gitu. Padahal itu gugatan kami cabut. Iya. Tuh. Lalu saya komentari, ya memang pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Iya, iya, Misalnya saya mau berkara, Mas Ya. Andusku, ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Kan kalau saya gugat Anda kan saya gugat karena ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya kan itu kalau kan perdata. mestinya soal perjanjian. Iya kan soal perjanjian. Saya bilang pasti ke pengadilan akan menyatakan NU tidak berwenang. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu kalau ada kasus orang yang bernama siapa Taufik Ya. itu. Apakah mungkin karena komentar Prof Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Prof? Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Betul. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak. Maka saya arahkan ke pidana saja. Kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim Iya. sehingga perkara Bukan. yang dia lakukan Kalau cuma itu mempengaruhi hakim netral ya. Ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Ini. padahal tidak pernah ada. Saya enggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu. Itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu. Lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar.
Mungkin. Oh, tapi begini, bukan soal itu. Iya, iya. Kalau itu sih enggak terlaluan saya. Orang ini, Mas Don Bosco, ternyata enggak tahu ilmu hukum. Oh ya? Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of court ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia itu. Enggak ada di hukum pidana kita tuh contempt. Apa landasan hukumnya? Enggak ada. Nggak ada seperti itu. Contempt of court itu etika. Iya. Bukan pengadilan pidana. Itu ada di undang-undang. Contempt of court itu misalnya sedang sidang, Sedang sidang. jaksa pengacara itu naik ke meja. Iya, naik ke meja, Itu kan betul. Adnan Buyung dulu ya, waktu Betul, kita itu masih kejadian, muda. itu betul. Dia membela Sudarsono, sambil nuding-nuding gitu, ditegur. Iya. Kamu contempt of court. Kok ini tiba-tiba jadi pidana? Dia nggak ngerti artinya. Salah besar ya, mau melaporkan guru besar ahli hukum Dan ini. dia mengatakan itu muridnya Prof. Mahfud. Gimana, Prof? Siap. Muridnya banyak kan? Saya nggak tahu dia murid saya. Tapi begini. Guru besar muridnya pasti banyak di mana-mana, Prof. Dengar dari mana, Mas Don? Kalau dia murid saya? Bukan. Oh. Pak Hakim. Oh, maksudnya. hakim. Oh, kalau ya hakim hampir di setiap kota ada saya. Bahkan mohon maaf, Ketua Mahkamah Agung sekarang itu mahasiswa S2. Saya yang ngajak ketika S2. S3-nya baru di UNER dia. Jadi hakim murid saya itu di Mahkamah Agung banyak, di Pengadilan Tinggi banyak, pengadilan kejaksaan banyak gitu. Begini, Prof. Kalau kita melihat Pak Jokowi dan Gibran. Pak Jokowi kayak kena jab dengan ijazah palsunya. Lalu kemudian Gibran kena jab dengan impeachment atau pemakzulan. Ini kan dua hal yang kemudian kita lihat loh kok jadi victim begitu. Kita mau dapat pandangan Prof sebetulnya proses politik seperti ini apa bacaan Prof? Saya tidak tahu ya kalau itu dikelompokkan ke kelompok politik mana, tapi nampaknya mereka ini membawa semacam isu lama juga. Isu lama karena mungkin ketidakpuasan, mungkin ketidaksukaan bisa juga. Isu lama, kenapa saya sebut isu lama? Isu ijazah itu kan sudah 4 tahun lalu ya. Betul. Iya kan? Terus sekarang muncul lagi. Nah, makanya saya berkomentar 4 tahun lalu udah ditolak kok. Sudah tidak diterima oleh pengadilan gitu. Gitu kok sekarang muncul lagi. Mbok sudah ke anu saja saya bilang, ke pidana. Benar kalau pidana itu bisa manggil Pak Jokowi, bisa manggil Rektor UGM. Kalau ke PT UN enggak bakal manggil, Bung. Itu menangnya kan pejabat melawan rakyat, warga negara. Nah, terus pejabatnya siapa? Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah, bukan pejabat sekarang ya kan? Nggak bisa ke PT UN, pasti ditolak. Kamu apa keperluannya Bang gugat ini? Kan gitu PT UN kan? Dan itu sudah dilakukan, betul. Tidak dapat diterima. Saya arahkan ke pidana dan sekarang menurut saya jalurnya sudah benar gitu. Tapi saya tidak tahu kena kelompok. Kita tahu orangnya, tapi agenda politik apa? Sehingga saya menganggapnya ya aspirasi lama ya dari sebuah kelompok. Mungkin yang memang tidak puas. Sekarang gini kan Prof, baik yang punya saran untuk memaksulkan Gibran, kemudian orang yang kemudian memperkarakan soal ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan tidak mungkin keraut biasa saja gitu. Walaupun Prof tadi bicara bahwa itu mungkin aspirasi yang sudah lama gitu. Tapi kadang-kadang kan ada perasaan pasti ada pemantik. Itu tidak mungkin coming out of nowhere gitu tiba-tiba begini. Orkestrasi. Pasti ada remote, pemegang remote-nya ya. Saya tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Oleh sebab itu saya tidak ikut ke gerakan itu, meskipun saya beberapa kali diundang. Saya menganggap begini, Pak Jokowi itu kita bisa kritik keras, bisa lawan tindakan politiknya sebelum dia turun. Kalau sudah turun seperti ini, dia punya hak politik. Sehingga saya ya silakan aja. Kalau dia masih populer dan mau melakukan penggagalan politik dengan segala yang dia punya, kan boleh saja. Wong juga yang lain melakukan, masa dia nggak boleh? Iya kan? Nah oleh sebab itu, kalau yang begitu mau
dipersoalkan ya silakan aja. Saya akan memberi pendapat hukum saja. Oke. Enggak, kan ini kan pengalaman sebagai Menko Polhukam, Prof. Ya dulu kan memang banyak orang yang datang minta Jokowi, bahkan waktu itu minta Pak Jokowi dipecat kan? Masih Iya, saya ingat. yang ada rombongan Faisal itu kantor saya. Pokoknya Pak Jokowi harus dipecat. Lalu saya bilang nggak bisa, bukan ke saya minta mecatnya tuh ke MPR. Gitu. Jadi sebuah kelompok atau sebenarnya ada beberapa kelompok yang punya aspirasi yang sama kemudian berkoalisi, Prof? Mungkin, iya mungkin. Dulu kan pernah ya yang sudah ini kan menggugat pencalonan Gibran juga kan ke kantor saya. Iya. Saya bilang saya kontestan, nggak bisa dong saya menyikapi. Iya. Itu udah selesai kan gitu kan. Jadi pada waktu itu memang jadi berita dia ke Polhukam, tapi saya nyatakan tolong direkam, saya bilang saya tidak setuju dengan aspirasi ini, saya bilang karena ini bukan urusan Menko Polhukam. Waktu itu rame sebentar, tapi isu yang sekarang berkembang itu ya itu lagi, dan orangnya masih ada yang sama. Misalnya Rizal Fadila itu kan yang ikut ke kantor Polhukam dulu. Pak Soeharto ikut ke kantor Polhukam. Jadi bacaan Anda, Prof, ini tiba-tiba muncul dua isu panas yang seakan-akan menyerang mantan presiden. Apakah ada kaitannya dengan 2029, Prof? Oh sudah pasti kalau itu. Setiap gerakan politik menurut saya sudah pasti punya proyeksi ke sana. Kan analisisnya kan. Iya. Ini ada orang yang khawatir kalau misalnya taruhlah Gibran atau Prabowo lagi kan gitu kan. Jadi sekarang digedor itu biasa saja dalam politik kan banyak yang mungkin ya yang masih muda-muda. Ada Anies, ada AHY, ada Puan, ada Muhaimin, ada Ganjar dan sebagainya. Itu kan potensial kan, sehingga orang yang ada di belakang ini bisa saja bergabung. Bergabung lalu membuat isu dan itu sah saja gitu, asal tidak kriminal, sah saja kan? Iya, sebagai sebuah gerakan mendegradasi lawan atau calon lawan diri. Ya itu biasa di dalam politik. Justru kita merdeka itu dulu kan agar orang boleh begitu, boleh saling melawan. Maka ada konstitusi kan gitu kan? Kita merdeka agar kamu boleh berebutan jabatan, tapi ini konstitusinya kan gitu. Jadi ini tidak bisa misalnya jadi hard feeling atau personal feeling gitu. Seharusnya tidak jadi hard feeling atau personal feeling. Udahlah, ini politik biasa. Kita lihat dan politik itu cair ya. Dinamis loh. Tidak bisa misalnya begini. Oh ini udah selesai gitu. Ini ada pertemuan. Selesai di Pilpres selesai gitu. Enggak kan? Bukan, selesai pertemuan Purnawirawan. Harus dianggap bahwa ini selesai. Besok akan muncul lagi hal lain karena ini namanya politik, harus siap. Dan jangan pikir gini, saya bicara gini. Kan banyak itu gini lah, kita terus terang lah. Iya. Sesuai dengan podcastnya Prof ya, terus terang saja. Itu sebenarnya Gibran tuh bisa dimakzulkan apa enggak? Iya. Saya bilang bisa teorinya, ada caranya. Iya. Itu kan kalau dia dianggap taruhlah tidak layak jadi wapres, kan caranya 2/3 anggota DPR bersih. Sorry Prof, boleh tahan dulu karena kita punya isu itu untuk kita simpan di segmen berikutnya. Oh gitu. Kita akan tuntaskan dulu terkait dengan kedua isu hangat ini yang diperbincangkan yang tiba-tiba bergilir dan viral. Nah, apakah ini artinya yang tadi disebutkan Prof ini adalah strategi klasik lawan politik untuk melemahkan calon lawan politiknya? Iya kalau ambisi dari koalisi partai politik yang ada saat ini bisa saja mereka ingin menunjukkan peluangnya di 2029 nanti. Iya, bisa klasik. Saya katakan kalau Anda katakan klasik soal isu politik yang klasik itu bisa benar dalam arti isu yang seperti ini selalu berulang. Sejak awal kita kemerdekaan kan selalu saling namanya juga isu politikon. Iya. Jadi ini biasa saja gitu. Kita hadapi dengan biasa saja, tapi semuanya harus ikut jalur konstitusi. Meskipun, nanti saya katakan pada segmen yang meskipun proses ketatanegaraan itu banyak diterobos dan sah melalui luar konstitusi. Iya kan? Iya. Oleh sebab itu harus hati-hati mengelola. Yang sampai terjadi pembalikan arus yang inkonstitusional.
Jadi saat ini partai politik yang berkoalisi dan terkesan solid itu bisa saja tiba-tiba berubah ya, dinamis dan sangat cair ke depannya. Amat sangat bisa. Anda tahu dulu waktu tahun 98 ya? Iya. Betapa kuatnya Pak Harto itu. Perasaan nggak bakal jatuh. Bulan Maret, tanggal 21 Maret itu dia dilantik oleh 100% anggota MPR. 2 bulan kemudian jatuh. Menterinya, yang menteri di bina-bina dia itu, 13 orang keluar. Mundur. Saya agak setuju. Presiden kayak gini gitu. Saya sudah tidak mampu lagi membantu presiden kayak Itu gini. possible. Terus mundur ya. Lalu diancam kan oleh Harmoko. Kalau sebelum Senin tidak, ini Harmoko nih. Ya. Sebelum hari Senin Soeharto tidak mengundurkan diri, maka Senin saya undang rapat istimewa untuk memecat Soeharto. Padahal Pak Harmoko lah yang selalu mengatakan menurut petunjuk Bapak Presiden. Jadi oleh sebab itu lalu Pak Harto turun tidak ikut konstitusi. Kalau ikut konstitusi kan harus pakai memorandum dulu. Memorandum 1, 2. Tapi saya berhenti aja kan itu kenapa? Jadi Itu sejarah operasi sesar. Iya. Bisa terjadi. Jadi sejarah pemakzulan itu sudah pernah terjadi di Indonesia ya, zaman Pak Harto dan juga mungkin kalau Bung Karno. Bung Karno juga. Gus Dur. Gus Dur, oke. Oke, kita akan urai pemakzulan Gibran sesuai dengan apakah secara konstitusi itu bisa dilakukan, tapi apakah mungkin dilakukan, kita akan bahas di segmen berikutnya, Prof. Siap. Kita jeda dulu, pemirsa tetaplah di Doncast. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. My Magic Friend itu ya Pemirsa, Anda masih menyaksikan Doncast bersama saya Desmond Chandra dan tentunya Bang Don. Saya Don Bosco Slam. Dan juga Profesor MMD. Prof, kalau tadi kita bicara soal bagaimana Forum Purnawirawan TNI ini mendesak agar Wakil Presiden ini dimakzulkan. Apakah secara konstitusi ada celah untuk memakzulkan Wapres? Celah atau peluang peraturan ada dua. Kalau celah itu mungkin politis ya. Iya. Kalau berdasar konstitusi, peluang konstitusi itu mungkin lebih gini. Ada mekanismenya kan? Mekanisme gini. Aturannya. Bisa. Presiden tuh bisa diminta dimakzulkan kalau terlibat korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun. Lebih ke atas dan melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela ini kan sangat fleksibel. Ya, subjektif. Tidak ada ukurannya loh, belum ada hukumnya. Tapi itu kan nanti keputusan politik. Politik jadinya. Tercela itu politik. Tidak ada undang-undang. Apa yang dikatakan tercela gitu tidak ada. Cari pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Itu politik. Dan perbuatan tercela yang dilakukan setelah dia menjabat sebagai pejabat negara. Bisa sebelumnya juga. Bisa sebelumnya juga. Kan di situ tidak disebutkan, maka saya katakan politis. Ya. Politisnya itu bisa. Nah, satu. Tapi syaratnya berat sehingga katakan hampir tidak mungkin. Karena harus 2/3 anggota DPR itu hadir dalam sidang sesudah diusulkan oleh 25 orang. Kalau 25 mengusulkan gampang ya. Suruh satu partai atau 2 partai, 25 mengusulkan. Tapi untuk hadir 2/3. Kalau zaman Pak Harto dulu pokoknya kalau mau hadir sampai 2/3 culik saja satu. Culik saja satu jadi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Tidak jadi kata Pak Harto. Iya. Waktu Pak Harto jaya-jayanya tahun depan satu. Sehingga muncul petisi 50 itu. Iya. Nah ini kalau ini pun setuju 2/3 nanti ke MK dulu. MK kemudian memeriksa lalu membuat vonis konfirmasi namanya. Oh iya ini salah. Salah kembalikan MPR. MPR boleh memecat, boleh tidak. Jadi kecil sekali peluangnya. Tetapi saya ingatkan bahwa selama ini dan di dalam sejarah perkembangan di dunia, tidak ada presiden yang dimakzulkan itu melalui konstitusi.
Republik Prancis sampai Republik 1, 2, 3, 4, 5 kan dari pemberontakan dan selalu dianggap revolusi. Iya kan? Pak Harto itu mengambil kekuasaan Bung Karno kan. Iya, tidak juga melalui konstitusi. Yang berarti apa? Disuruh buat super semar Bung Karnonya, lalu kekuasaannya diambil secara real. Bung Karnonya diisolasi lah. Iya. Padahal super semar ini untuk melindungi, termasuk melindungi Bung Karno kan? Iya, tapi terus direkayasa bahwa Bung Karno tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa bertanggung jawab. Itu kan melanggar konstitusi. Tapi itu politik. Itu politik, tapi sah Pak Harto itu menurut hukum. Karena apa? Karena dalil hukum yang berlaku di Perancis itu dan di seluruh dunia dan di dalam literatur, literatur itu ditulis satu pemberontakan, pengambilan kekuasaan yang melanggar konstitusi itu kalau bisa dikonsolidasikan itu sah. Dalilnya kalau didukung rakyat. Pak Harto waktu itu kan didukung rakyat katanya karena ingin PKI bubar. Betul. Iya kan? Pak Harto yang berani bubarkan BEA. Menjadi sah kan Pak Harto. Pak Harto waktu dijatuhkan tahun 98. Tuh. Kan tidak ikut konstitusi. Seharusnya kalau jatuhkan Pak Harto tuh memorandum 1, 2, 3. Pak Harto enggak, langsung diacam, sidang, mundur. Kata Harmoko. Iya. Mundur. Pak Harto kemudian mundur duluan kan? Tidak menunggu sidang. Iya, tidak nunggu Senin. Kalau Senin tidak mundur, kata Harmoko, MPR udah siap memecat Pak Harto kan gitu kan. Gus Dur. Nah Gus Dur gitu. Gus Dur tuh jatuh tidak pakai konstitusi. Karena menurut konstitusi gitu. Kalau mau menjatuhkan Gus Dur, kalau bersalah diberi memorandum 1 dulu. Iya. Nah Gus Dur itu tidak ada salah, cuma keputusan Bulog Gate itu. Iya. Panitianya itu kan menyatakan Gus Dur patut diduga. Patut diduga. Iya. Padahal menurut undang-undang kalau benar-benar melakukan, tapi diberi memorandum 1. Sudah itu harap perbaiki. Sebulan tidak perbaiki, gimana caranya patut diduga itu memperbaiki? Nggak bisa perbaiki, turun 2. Lalu yang ketiga nih, Gus Dur dipecat tidak pakai memorandum 1, 2. Karena pemecatan terakhir itu karena mengganti Bimantoro kan? Iya. Iya kan, bukan karena memorandum 1, dan ini langsung diberhentikan. Harusnya mengganti Bimantoro itu memorandum 1, Bimantoro angkat lagi kalau selesai kan. Tapi ini langsung diberhentikan. Satu lagi, KPPR nomor 3 tuh. Pemberhentian presiden itu harus dihadiri oleh semua partai yang ada. Pada waktu itu ingat, PDKB, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, tidak mau hadir sidang itu. Tidak ikut. Tidak sah menurut konstitusi, tidak sah pemerintahannya. Tapi karena rakyat mendukung agar Gus Dur diberhentikan, rakyat itu artinya MPR, kekuatan politik mendukung, ya pemerintahan Gus Dur menjadi sah. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke cerita bagaimana para purnawirawan ini melakukannya. Kan ini kan kalaupun konstitusi tadi sudah ada jalannya, tapi kemudian kalaupun dilakukan secara politis, bisa juga kan? Bisa berakibat pada pemecatan juga kan? Bisa juga kalau konfigurasi politiknya berubah. Betul. Misalnya begini, sekarang Pak Prabowo dan Gibran punya 81% kursi kan di parlemen. Ini nggak bakal bisa. Tapi kalau ini tiba-tiba cair karena ada unsur-unsur tadi. Kalau begini terus saya nggak punya peluang sih. Ikut dukung, nanti bergabung dan kekuatan bisa saja. Oleh sebab itu tergantung pada bagaimana Pak Prabowo dan Gibran, Pak Prabowo dan Gibran mengelola ini agar koalisi 81% itu tidak cair. Kalau cair itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Anatomi purnawirawan itu menurut pengalaman Pak Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam itu seperti apa sih? Kan ini kan bukan atas nama institusi yang resmi kayak Pabri atau apa gitu. Ya memang dia menurut saya itu orang-orang yang independen, yang di luar, yang selama ini memang tidak direkrut oleh Pak Jokowi. Kecuali Pak Tri yang mengagetkan saya. Pak Tri itu kan dengan Pak Jokowi selalu selalu mendukung lah, selalu mendukung. Termasuk bersama saya di BPIP kan dengan Pak Tri. Dan selalu dia mendukung pemerintahan ini. Tapi dia memang punya konsep Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke Undang-Undang Dasar. Selalu itu dia. Nah kalau yang lain itu kan memang berpencaran, ada yang mendukung Anies, ada yang mendukung. Ada yang berurusan fokusnya itu ke Gibran, ada yang ke IKN, ada yang ke laut, yang pagar laut kan. Jadi menurut Prof ini bukanlah bentuk
suara atau aspirasi dari para purnawirawan jenderal ini ya sengaja bikin gaduh gitu, Prof? Enggak, memang aspirasi, tapi aspirasi bukan purnawirawan secara keseluruhan, secara institusi. Mungkin ya saya tidak, mungkin minoritas ini kan. Karena Tidak puas. kan ribuan kan, purnawirawan itu kan ribuan. Ini kan cuma 300 sekian gitu, mungkin minoritas. Tetapi tidak bisa dikatakan mewakili purnawirawan. Gitu. Tapi mewakili purnawirawan pun kan tidak boleh berpolitik. Iya. Seperti itu kan. Makanya ketika Prof dengar responnya Pak Prabowo kan normatif sekali gitu. Ya. Apa tanggapan Prof? Kalau Ya, lihat itu. ya memang harus normatif lah. Kayak kita lah kalau dari hal-hal peraturannya begitu. Jadi kata Pak Prabowo, ya kita dengar saja, kita tahu, kita dengar semua kan udah benar itu. Iya. Tetapi memang tidak mudah memutuskan ya. Pak Prabowo ini kan salah seorang juga purnawirawan yang pasti harus dekat dengan semuanya. Kan kemudian di entertain halal bihalal kan. Ya, di entertain. Kemudian yang angkatan darat diterima sendiri, lalu kemudian saya dengar dari Pak TB Hasanuddin katanya akan ada kumpul juga teman-teman seangkatannya Pak Prabowo dengar para purnawirawan itu, Prof. Jadi sudah benar gitu ya, Prof, kalau Presiden Prabowo ini tidak memberikan respons atas usulan atau rekomendasi Ada dari... respon. Ada respon. Tapi- Responnya kan normatif itu. Tapi itu Lalu menyuguhkan respon isu-isu halal lainnya kalau... kan respon politik bagus, normatif begini lalu dikumpulkan kan Iya. ada respon ya. Sudah memberikan gestur-gestur di situ kan. Bahwa ini tidak ada apa-apa. Gesture Jadi hormat. pesan politiknya sudah dilihat dari situ. Pesan politiknya tuh mari kita bersatu aja kan gitu kan. Dan yang lain juga setuju. Kalau saya kan dapat begini ya Prof, saya tanya Pak TB Hasanuddin, ada apa sih kok bisa Pak Tri tanda tangan di mana salah satu poinnya adalah meminta memakzulkan Gibran, karena kita kan tahu hubungannya Prof. Wah Bang katanya, itu macam-macam itu yang saya bilang tadi, itu macam-macam orang, itu macam-macam poin juga. Macam-macam poin. Poin pemakzulan itu dia duga ini pasti dari Pak Fajrul Razi nih. Karena dulu dengan Pak Jokowi lalu kemudian diberhentikan dari Menak lalu kemudian dia kemudian pindah. Pak Sunarko apa itu? Iya, Pak Sunarko lain lagi katanya. Lalu kemudian ada yang khusus tentang IKN, ada yang khusus tentang apa namanya pagar laut. Nah, dia bilang Pak Tri itu konsennya itu kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli gitu, 45. Tetapi kalau kembali ke situ, ya kita sudah gimana kan juga berat. Sudah terlalu jauh ya. Prof, ada cerita lain. Setelah adanya usulan rekomendasi, kemudian Pak Tri kan kaget gitu ya, Prof terlibat gitu. Kemudian muncul Yang kaget siapa? Yang kaget Pak Tri apa saya apa kamu? Prof tadi kan kok bisa gitu. Nah, kemudian ada mutasi jabatan, Prof, di internal TNI yang dimana ternyata putra Pak Tri sendiri ini kemudian katanya dimutasi, kemudian satu hari kemudian berselang dibatalkan. Nah itu bacaan Prof itu apakah ada semacam tarik ulur negosiasi dalam satu hari itu, Prof? Menurut saya ya, tapi kan banyak analisis. Menurut saya memang itu tidak dikonsultasikan dulu ke Pak Prabowo. Menurut saya ya. Lalu tuduhannya, wah itu pasti dari Oslo gitu. Lebih Oslo. Kan gitu tujuannya. Iya. Itu secara politik wajar saja kan. Iya. Oslo karena Namanya juga politik. namanya juga politik, Pak. Kan memang aneh, Pak Panglima ini memang sangat dekat dan merupakan binaan Pak Jokowi sih ya di kota, loh kan, terus dekat sampai jadi panglima. Jadi orang pantas saja curiga kok membuat keputusan gitu, bisa diubah lagi berarti ini tidak dikonsultasikan dengan Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Oke. Apakah benar dikembalikan oleh Oslo atau tidak itu kan urusan ini ya, itu spekulasi setiap orang bisa beda-beda. Spekulasi politik. Namanya politik. Justru kita senang politik kita ini dinamis. Banyak cerita tiap hari. Asal jangan rusuh aja. Ya, asal jangan rusuh. Sepanjang itu masih adu mulut saja. Ya. Oke kan, Bro? Ya, dan tetap NKRI bersatu. Oke, semakin maju semakin maju. Baik, kita akan jeda dulu, Prof. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.
Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kembali di Doncast, pemirsa, kalau tadi sebenarnya kita sudah membahas bagaimana mantan presiden ke-7 ini sepertinya diserang bertubi-tubi, Iya, ada ijazah jadi ini- waktu, keluarganya juga mau dimakzulkan. Dan kayaknya Jadi tidak ada persisnya, ya. ya Kayaknya menurut dan saya, presiden kita Ya. sejak dulu yang sesudah turun lalu begini Iya. begitu. Pak ini, Harto ini pun- sesuatu. Pak Soeharto pun tidak dibegitukan kan. Bacaan Prof Ya. tentang itu seperti apa? Ya, saya melihatnya itu mungkin memang itu tadi. Ada orang-orang yang sangat-sangat tidak suka dan itu menggumpal lalu bersatu gitu. Ingin tetap mengejar. Kan jargonnya itu mereka pokoknya jangan diampuni agar tidak terjadi lagi di masa depan kayak kemarin itu. Kan gitu mereka mereka mengatakan kan. Ya mungkin kelompok-kelompok yang sejak awal kan memang Ya. musuhnya ada gitu ya. Meskipun Ekstrim ya itu. ya yang ekstrim-ekstrim itu sejak awal kan ada Pak Jokowi. Ya mungkin itu saja dan ingin itu agar Gibran itu 2029 pintu masuknya menjadi lebih kecil. Karena bagaimanapun Gibran itu pintunya tetap lewat Pak Jokowi dan Ya, belum ada kan gitu, tapi belum ada. Jadi sekarang digenyot dari situ gitu. Poin saya begini, Prof. Kita kan mengalami bagaimana, ya tadi itu saya pikir Pak Jokowi ini ada 2 jab yang masuk. Ya. Satu lewat ijazah palsu, isunya. Kedua lewat isu pemakzulan Gibran. Ya. Saya hanya merasa bahwa ini kan betul-betul menjadi victim sebetulnya. Jadi korban. Ya. Atau mungkin ada alasan orang. Tetapi bahwa itu tidak berhenti. Itu sesuatu yang tadi Prof bilang dulu nggak seperti itu banget Itu gitu. enggak seperti itu. Dulu kalau zaman Bung Karno ya politiknya aja kan terus menerus tidak masuk ke soal keluarga, soal apa enggak Bung Karno. Pak Harto juga soal korupsinya itu sesudah Pak Pengadilan juga reda gitu. Iya. Sesudah pengadilan Betul. memutus enggak gitu ya reda kan gitu. Iya. Ini Nggak, sekarang panas banget. kalau lihat begini kan ini juga kadang-kadang kita lihat begitu dianiaya justru eksistensi politik itu tetap eksis malah. Ya. Kira-kira bagaimana kalau Ya bisa Prof melihat? kan di Indonesia begitu. Ya. Semakin dianiaya Ya. ya orang semakin mempunyai simpati kan. Empati ya kalau Di Indonesia kan iya di Indonesia ya. sudah sering begitu. Mungkin juga itu kan Pak Jokowi orang pintar juga. Bisa jadi juga menjadikan dirinya sebagai Jadi buka ruang. Buka ruang. Iya, buka ruang agar orang terus simpati. Meskipun sekarang harus diingat orang yang ingin membangun simpati seperti itu menjadi lebih banyak. Ya, ada orang lain. Pak Prabowo pun ingin gitu, Pak kan, ya kan? Ya iyalah. Enggak, kan ini ada cerita misalnya Pak SBY dulu juga kelihatan misalnya playing victim. Iya. Dia gesturnya, Iya. saya mengamati gestur begitu itu pesan politik bahwa dia merasa dianiaya. Iya. Tapi menurut saya dia tahu bahwa ini ada feedback yang Iya. positif begitu. Ya, tapi itu kan dilakukan oleh Pak SBY ketika menjabat. Iya, ketika menjabat, iya. Apa namanya playing victim itu. Jadi Prof, Tapi artinya sudah menjabat kan dia ya lebih caranya lain lagi gitu. Iya, Dia sendiri sudah merasa tidak. tidak terlalu eksis ya dalam aspek politiknya seperti mantan Iya, presiden ke-7. Dia membimbing putranya dan tetap berpolitik. Jangan dihiang Pak Jokowi, Pak SBY itu sesudah pensiun tidak berpolitik loh, mengendalikan Demokrat keras itu. Iya. Kalau Demokrat diganggu berbicara keras juga, politik juga. Artinya punya dia Iya. tujuan-tujuan tertentu. Hanya melalui putranya. Artinya Prof, ada orang yang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ada atau banyak Prof? Kalau
mau menurut ukuran formal, artinya ukuran tingkat kepuasan, ya lebih sedikit yang tidak puas. Karena yang puas kan Pak Jokowi terakhir itu 80%. Ya 80% lah, 82%. Sisanya kan 8% yang tidak puas. Itu secara keseluruhan ya kinerja Pak Jokowi gitu. Jadi kalau mau bicara yang tidak puas ya sisanya begitu. Atau kalau mau diukur dengan hasil pemilu, ya kepuasan atas kinerja dia ya 58% ya kalau hasil pemilu kan yang didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan putranya dapat 58% ya itu gitu. Artinya memang lebih banyak yang puas kan begitu. Nah, kalau lihat ke lapangan ya tidak exact gitu Prof. Misalnya begini, begitu Pak Jokowi dibully, dikuyok-kuyok gitu, relawannya malah bisa lebih terkonsolidasi gitu kalau lihat. Ya kelihatannya. Lebih militan lagi membela. Kelihatannya. Ya, meskipun ya sekarang relawannya itu lebih organik ya. Ya. Lebih orang yang betul-betul membela. Kalau dulu kan indikasi bayaran dan sebagainya itu kuat. Ya. Sekarang tuh lebih organik. Nggak apa-apa, itu politik. Kita nikmati. Pada akhirnya kita harus melihat bahwa ini bagian dari politik gitu ya. Kita tidak bisa. Yang penting jaga negara ini. Yang penting negara ini jangan hancur. Saya membayangkannya kan sampai seperti Gaza gitu. Orang bingung nggak bisa, mau pulang nggak bisa. Di Syria juga begitu kan. Orang mau ke toko nggak berani. Orang antar anak sekolah sesudah itu sekolahnya dibom, anaknya nggak ada gitu. Tapi berarti kan enak kan dia. Harus kita jaga yang begini. Jadi publik kita itu nggak boleh juga merasa bahwa ini annoying banget ya. Iya. Jadi harus dianggap bahwa ini biasa gitu. Tapi Prof, soal ijazah palsu ini kan sudah terlalu berlarut-larut ya. Dari bacaan Anda kira-kira ujungnya akan seperti apa Prof? Nanti tunggu putusan pengadilan. Nanti saya dianggap tunggu putusan pengadilan. Ini arahnya udah tepat ke pidana. Harus ke pidana ini penyelesaiannya. Yang menuduh kalau salah dia bisa dihukum. Tapi kalau ini yang bisa membuktikan, ya sebenarnya tidak ada akibat ketatanegaraan apa-apa. Misalnya kelompoknya Egy Sujana dan Fadil Roy Suryo. Ismun misalnya menang di pengadilan, benar nih ijazahnya Pak Jokowi tidak otentik. Itu enggak apa-apa ke ketatanegaraan kita. Sudah ada dampaknya, betulnya. Iya. Jadi tidak ada proses hukum lanjutan? Proses hukumnya tergantung pasal apa yang dipakai. Yang dipakai misalnya apa? Misalnya, ini tidak otentik, pemalsuan misalnya. Ya hukumnya di pemalsuan aja gitu. Kan orang yang mengatakan ini seluruh keputusan batal kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu, enggak ada itu. Seluruh yang sudah dibuat Pak Jokowi itu sah gitu ya, kecuali ada pidananya. Misalnya dia kontrak dengan Cina tuh bikin kereta api. Ya itu sah, nggak bisa dibatalkan meskipun Pak Jokowi tanda tangan dan dia palsu. Kecuali ketika membuat itu ada bukti lain bahwa itu suap masuk. Itu bisa. Tapi kalau ijazahnya sendiri tidak sah, nggak ada konsekuensi ketatanegaraannya. Bahasa Pak Jokowi kan begini Prof. Saya itu dihina sampai sehina-hinanya. Serendah-rendahnya. Saya pun merasa bahwa kalau ikutin diksi dari teman-teman yang menuduh dia punya ijazah palsu gitu. Saya merasa itu rada gitu ya. Kelebihan. Itu sering juga tidak sejalan dengan akal sehat saya. Sebagai jurnalis, Anda tega gitu ya? Iya, kalau sebagai jurnalis kan kami kerja sebagai jurnalis, Prof. Kira-kira begini, oke, ada tuduhan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oke, saya tanya kampusnya. Kampus itu ada rektor, ada dekan. Kalau dia sudah bilang iya, saya bilang ada kebenarannya dong. Kedua, calon KPUD ketika di KPUD dan di KPU, mereka bilang oke aja semuanya. Kalau itu sudah secara jurnalistik kita sudah menganggap ketika meluncing berita seperti ini benar deh. Jadi tuduhan palsu-palsu itu tuduhan yang tidak berdasar. Kira-kira gitu, Bro. Ya kira-kira gitu secara formal, tapi alasan-alasan lain untuk meneruskan itu kita dengarkan juga dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Misalnya data skripsi Pak Jokowi itu sampai tahun 2018 enggak ada. Baru di insert 2018 itu yang menginsert ada nomor ininya itu jam
8 pagi, lalu jam 11 diperbarui. Tidak ada di database. Lalu sekarang surat kedaulatan rakyat itu, harian kedaulatan rakyat kan setiap tahun mau daftar kelulusan. Ya, kelulusan Ternyata si penmaru ya. Ada nama itu, gitu. Nah nanti Jadi hal-hal seperti itu masih harus bisa nanti dilihat. diuji saja itu, sehingga nanti ijazah ini otentik atau tidak. Kalau pengadilan nanti kan keputusannya bukan sah tidak sah, ini otentik atau tidak kan gitu kan. Bukan sah atau tidak sah, ini otentik atau tidak. Ya. Ijazah itu kan gitu nanti. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana memperlihatkan jika terbukti tidak sah ya, Prof, bahwa ada cacat moral dalam berpolitik di Cacat sini. moral, sudah pasti cacat moral. Justru tujuan orang itu hancurnya demoralisasi besar-besaran. Bukan kalau hukum harta ndak ada, hukum tata negara ndak ada akibatnya apa-apa. Tapi orang ingin membuktikan ini loh, orang udah melakukan itu kan orang moral pada akhirnya. Orang kan lebih suka kadangkala terus mengungkit-ungkit itu agar secara moral terus tertekan gitu kan. Itu aja. Kalau hukum tata negara percaya dengan saya nggak ada masalah. Karena kalau hukum tata negara itu dianggap tidak sah semua, saya jadi menteri nggak sah loh. Ya, ditandatangani oleh orang yang punya jasa palsu. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi, Prof. Karena saya baca-baca nih netizen ada yang bilang, kok sekarang Prof Mahfud bicaranya lebih melunak, kurang greget, kurang gigih, kurang ada spirit perubahan. Kita bahas di segmen selanjutnya, Prof. Tetaplah di Doncast. Coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Ya pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Doncast. Masih bersama kami di sini ada Prof MMD. Prof, Ya. Anda bisa membaca nggak sih? Ada hubungan kompleks nih, Prof, antara Presiden Prabowo dengan Jokowi ya. Pertama dua ini dulu, karena kita sempat ingat, kita pasti ingat. Nggak bisa cuma dua. Mestinya harus dilihat hubungannya segitiga rumit. Segitiga. Jadi ada Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kemudian dengan Ibu Mega dan seterusnya gitu. Atau segi empat dengan Gibran juga, Bang Don. Ya, kita anggap bahwa itu ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, Kita tapi kan bagaimana? sebelumnya kan Pak Prabowo pernah bilang hidup Jokowi begitu ya beberapa pekan yang lalu. Kemudian 2 hari yang lalu kalau nggak salah juga menyinggung saya bukan boneka Jokowi. Nah ini Iya. menimbulkan multi tafsir. Apa sebenarnya maksud Pak Presiden? Saya sampai saat ini berprasangka baik. Pak Prabowo ini orangnya pinter. Dia ingin merangkul semuanya, tetapi untuk saat ini tidak mudah. Oleh sebab itu orang kadangkala kecilik ketika timbul orang sangat marah pada Pak Jokowi gitu. Tiba-tiba dia berpidato, hidup Jokowi. Ketika kaum musisi senang bahwa pengembalian jabatan Ari Kunto, anaknya Pak Tri. ikut kelompok oposisi lah. Ketika juga muncul isu pemakzulan Gibran, Pak Prabowo mengatakan itu ada bidangnya yang ngurus itu, aspirasi semua didengar gitu. Orang senang. Nah, tiba-tiba dia kemarin bilang saya bukan boneka Jokowi contohnya. Jadi presiden itu kan harus konsultasi dengan Jokowi juga. Iya. Gitu kan. Termasuk Pak SBY. Iya, terus berubah-ubah kan. Itu menurut saya itu bagian dari strategi aja. Suatu saat Taktik politik lah ya. Ketika Pak Prabowo. Sehingga serangan itu sebenarnya tidak banyak ke Pak Prabowo lah, itu yang jadi victim. Iya. Jadi victim akhirnya Jokowi. Karena kalau Jokowi sudah mau
tenggelam serangan ke Pak Prabowo, lalu dia berteriak hidup Jokowi. Gitu. Kalau lihat yang begini kan Prof, selalu orang akan berspekulasi akan seperti apa bentuk hubungan ini setahun dari sekarang atau menjelang-jelang Pilpres atau bahkan mungkin beberapa waktu dari sekarang gitu. Kan ini kan misalnya Pak Prabowo sudah pergi bertemu 4 mata dengan Ibu Mega dan itu ada pembicaraan yang menarik gitu. Saya ikut di Hambalang, Prof. Saya bisa bayangkan bahwa dan bisa mengatakan bahwa bagi Pak Prabowo, Ibu Mega oke, Pak Jokowi juga oke. Kira-kira gitulah. Pastilah. Pak Prabowo tuh ingin Bu Mega dengan Pak Prabowo oke. Ya. Pak Prabowo dengan Jokowi itu oke. Itu keinginannya Pak Prabowo. Tapi sampai saat ini saya melihat Bu Mega enggak. Betul. Bu Mega enggak gitu. Kalau mau bergabung ya ini. Tapi Pak Prabowo kan kalau mau kan bisa gampang. Ya sudah kalau enggak mau. Tapi enggak bisa. Begitu dengan PDIP enggak bisa. PDIP itu kekuatannya besar real. Sehingga terus diolah ini. Proses keseimbangannya akan terus diatur. Mungkin akan ada perkembangan baru nanti bulan Juni ya. Kan ada kongres. Ada kongres ya. Karena di PDIP sendiri kelihatan Bumi kok sangat tidak suka Pak Jokowi dan tidak mau koalisi resmi dengan Pak Prabowo, tapi kan ada faksi-faksi juga dari PD, ada yang ingin ke Prabowo sekali kan, ada yang ingin Pak Jokowi juga. Nah ini kan tidak mudah diolah oleh Pak Jokowi maupun oleh Pak Prabowo maupun oleh Bu Mega. Nah, itulah politik. Tapi pertanyaan awal betul dia bilang, mestinya kan tinggal milih salah satu aja. Iya itu tadi. Kalau milih salah satu itu kan gampang, ya, tapi betul. tidak akan stabil. Misalnya Ya. misalnya mau milih Pak Jokowi, itu kekuatan Bu Mega besar banget. Dan Bu Mega itu orangnya militan tuh, anggota-anggotanya militan, tidak suka pindah-pindah, begitu kan, perintah. Tapi kalau milih ke Bu Mega, Pak Jokowi juga masih pengaruhnya masih sangat besar. Di lembaga-lembaga pemerintahan, di TNI, di Polri, dia masih punya orang-orang yang setia. Dan juga ada utang budi ya. Ada hilang seketika, nggak bisa. Oleh sebab itu kita wajar melihatnya kalau Pak Prabowo itu membangun keseimbangan. Agar ini mungkin akan diselesaikan tapi tidak bisa dalam waktu dekat. Jadi Anda merasa Pak Prabowo lebih memilih untuk mengambang di tengah situasi yang tidak pasti dan mengambil resiko dicap pemimpin yang kurang tegas, tidak bisa mengambil ya tadi yang tadi Bang Don sebutkan salah satu di antara dua ini. Dia mengambil risiko itu dan dia kelihatan menampakkan tidak peduli dibilang apapun. Iya kan? Tidak peduli kamu bilang apa gitu. Tapi terus dia bicara dengan narasinya sendiri. Indonesia masa depannya bagus itu. Tidak peduli orang bahwa ini jelek apa gitu ya. Nanti mungkin dibagi-bagi Prof, mengentertain Pak Jokowi dengan cara begini, mengentertain Ibu Mega dengan cara begini gitu. Ya mudah-mudahan bersatu lah ya. Harapannya bersatu, maksud saya bersatu di dalam memajukan Indonesia, bahwa posisinya masing-masing kan enggak apa-apa. Yang penting Indonesianya aman. Memungkinkan ya Prof seperti itu? Tetap membalancing di antara dua kekuatan besar ini? Ya kita harapkan. Ya masa kita mau gini dulu capek ya. Ribut-ribut ini kan udah sejak tahun 2002 ya. Iya 2002 bulan April itu ramai terus gitu sampai sekarang nih. Apa capek? Enggak capek. Mari kita maju. Tetapi poinnya kan kita sudah belajar politik seperti ini kan Prof. Artinya publik juga harus merasa ya politik memang begitu. Politik memang begitu. Pada akhirnya ada orang yang kita tidak suka tapi dia duduk di situ. Ada orang yang kita suka duduk di situ tapi orang lain tidak menyukainya kan gitu kan. Kalau pengalaman Indonesia ketika politik itu tenang justru ketika demokrasi sedang setengah mati. Iya kan? Oleh sebab itu kalau kita lihat ini ambil hikmahnya, berarti ini demokrasi lagi hidup. Tidak ada orang hilang, tidak ada orang dikulik. Betul. Jadi kalau orang sudah diam, itu berarti demokrasi kita itu sudah mati. Sudah mati. Lebih baik begini ya. Sudah mati. Tapi tiba-tiba ada orang hilang. Zaman 778 itu kan. Banyak tuh orang demo, anda pulang sampai sekarang entah kemana, tapi tidak tahu kemananya gitu. Banyak gitu. Dan sekarang kan bebas, semua orang bisa diidentifikasi. Yang keras sekalipun silakan bicara. Menurut saya itu tahap yang sekarang ada yang baru Prof. Sebelum ini politik kita itu gaduhnya itu kan lewat media-media
baru lewat sosmed. Di situ orang bisa ngomong apa saja dan sekeras apa saja. Saya ingin dapat di pandangan dari Prof. Iya betul. Jadi begini, pandangan publik itu media konvensional sudah terkooptasi. Terkooptasi dalam arti tidak berani lah. Betul. Bukan terkooptasi diambil lalu dibayar gitu. Iya. Tidak berani melihat situasi. Nah sekarang justru yang tidak kalah menentukan pengaruhnya terhadap politik masyarakat sekarang medsos. Betul. Orang tidak lagi berkiblat ke media konvensional. Karena freedom of speech di medsos ya. Mereka sekarang nunggu, ini nunggu TikTok yang kadang-kala liar itu, lalu disimbasan lagi, lalu di ini gitu. Lalu ada medsos yang bagus, yang itu yang ditunggu ini. Bicara apa nih? Gitu kan. Ada ini siapa nih bicara kan gitu kan. Orang nunggu itu. Sehingga orang lebih banyak menjadi subscriber, menjadi follower di medsos gitu. Tapi karena orang selalu bilang susah memisahkan antara voice dan noise ya, Prof. Iya, Kan ada juga begitu kan? Iya, tahu orang yang yang ribut dengan yang suara yang jernih. Tapi kalau kita kan bisa membedakan. Kalau misalnya yang ini yang bicara lewatkan aja. Aja kan tahu. Ini yang noise, ini yang voice gitu. Kan bisa. Prof, sebagai negarawan bagaimana Anda melihat proses demokrasi, kita balik lagi tadi, hidup gitu ya, karena tidak ada orang hilang, karena masih banyak yang bersuara, berani bersuara. Tapi sebenarnya kondisi negara kita ini tidak baik-baik saja. Ada gejolak ekonomi, ada masalah sosial yang harus dituntaskan. Nah, apakah ini sepadan, Dok? Prof, artinya alangkah baiknya jika pemimpin negara ini bisa lebih fokus untuk menyelesaikan negara ini dan jangan diganggu dengan urusan-urusan kecil-kecil seperti inilah. Ya itu kan pilihan. Kalau kita sih inginnya demokrasinya bagus, ekonomi, sosial, politiknya bagus kan gitu kan. Apa bisa begitu? Bisa. Jepang itu bisa, berbagai negara bisa, demokrasi bagus, hukum bagus, ini bagus. Nah ini kayak pertanyaan Anda ini kembali ke zaman Orde Baru dulu. Pilihan Pak Nasution dan pilihan Pak Harto berbeda. Pak Harto milih kita harus tegakkan konstitusi, jauh itu lebih penting daripada ekonomi. Kalau Pak Harto enggak, ekonomi dulu dong, baru berdemokrasi itu kan. Lalu konflik keduanya kan sejak tahun 2008, padahal tadinya satu karena pilihan orientasi gitu. Ya enggak apa-apa. Itulah politik gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda melihat di tengah kondisi global, tekanan ekonomi seperti ini, jalan terbaiknya apa, Prof? Leadership. Kalau saya katakan apa ya jalan terbaik yang udah buntu semua tuh ya. Tanya kepada ekonomi. Problem kita kan begini ya, Prof. Birokrasi dan politik. Kita lihat di Thailand atau di Jepang atau di negara-negara maju lah. Seribut apapun politisinya, pemerintahan itu jalan dan tetap baik. Gitu kita. Kita itu karena dulu birokrasi entah kenapa gitu sampai ikut terseret. Sampai kalau ada perubahan atau ada keributan juga membuat itu macet begitu. Iya, itulah Indonesia sekarang. Ini yang sudah kita sering suarakan sama-sama. Ini birokrasi dan politik campur baur. Betul. Ya. Sekarang birokrasi sudah baik-baik, terjadi perjanjian pemerintahan, birokrasinya dirusak. Ini diganti, ini diganti, dan diatur oleh partai itu bukan rahasia kan? Iya kan? Itu dia. Pejabat-pejabat itu diatur oleh partai bukan rahasia dan orientasinya kepada yang siapa yang mengusulkan dia. Nah ini sekarang yang terjadi. Sementara birokrasinya juga cengeng kan. Ya. Kalau ada sesuatu meranda enak ngadu ke politik. Iya kan? Betul. Nah ini sangat tidak sehat. Terus mau apa kita? Maka saya katakan leadership. Leadership itu tadi. Betul. Kalau leadership dimulai dari mana? Dari atas, lalu pucuk-pucuk. Pucuk-pucuk ini atasnya ini. Leadershipnya buruk, jelek ke bawah. Ya itu aja. Kan Prof pernah bilang di sini, ikan busuk mulai dari kepala. Mulai dari kepala. Apalagi korupsi kita ini nggak bisa berakhir ya Pak. Lah itu yang tadi kan mau tanya Pak Mahfud. Prof kok sekarang sepertinya lebih lunak. Saya lunak kalau dalam urusan Pak Prabowo dan Pak Jokowi udahlah itu. Tapi urusan korupsi saya tetap sangat galak. Akan terus galak kalau urusan korupsi karena itu yang akan menghancurkan negara. Iya. Nadi kita ini, darah nadi kita ini, ya karena korupsi sekarang. Oh coba negara kayak gini terus korupsi lalu
diangkat ke permukaan tiba-tiba hilang karena ada orang atas kan, ada siapa gitu. Dan itu banyak. Itu yang diharapkan. Yang saya berprasangka baik kepada Pak Prabowo, yang bagus hasilnya kayak gini. Zaman Pak Prabowo ini korupsi diungkap semua. Nah, korupsi besar bisa diungkap, bukan semua. Korupsi besar bisa diungkap. Korupsi baru tidak ada, ya kan? Saya lihat sih sampai sekarang semuanya takut tuh. Ya, entah mungkin karena anggarannya belum turun. Tapi belum ada korupsi baru. Tapi yang lama diangkat. Cuma ketika sampai ke tingkat atas ini diangkat, macet. Iya. Nah, di sini saya berprasangka baik, mungkin Pak Prabowo agak sulit di sini. Oleh sebab itu dia mengkonsolidasi dulu. Beberapa orang dikandangkan dulu lah. Iya. Kita kandangin dulu, ini dulu baru. Mudah-mudahan sesudah itu gempur ini korupsi. Karena selalu tuh bagi dia korupsi ini harus harus dilawan habis, diberantas habis, kan itu selalu pidatonya. Tapi dulu jatuh nggak boleh dianggap, karena ada tuh yang ngomong jangan KP ini omon-omon. Lah ya itu makanya memberi kesan omon-omon itu karena yang dibicarakan itu di bawah tidak jalan. Iya kan? Di bawah tidak jalan korupsi, penegakan hukum masih seperti itu. Korupsi sesudah diangkat macet di tengah jalan gitu kan. Anda tahu enggak sekarang kasus pagar laut kemana? Nggak tahu kan? Betul. Kasus Pertamina kemana? Sudah jadi agak abu-abu belakangan. Kasus nikel kemana? Padahal dulu sudah banyak nih. Ya kan? Banyak yang macet kayak gitu. Jadi masalah ekonomi negara ini bisa dituntaskan kalau kasus korupsi besar ini juga bisa diselesaikan gitu ya Prof ya? Iya dong. Bisa dipercepat lah pertumbuhannya kalau korupsinya itu dikurangi. Karena banyak investor itu yang takut pada hukum di Indonesia. Ini hasil studi lah. Iya. Hasil studinya TI kan. Ketidakpastian hukum. Iya. Ketidakpastian hukum baru masuk, lalu kemudian ada macam-macam ya keluar lagi. Keluar lagi. Ngapain masuk ke situ? Dan itu Pak Prabowo selalu berpidato itu. Gimana orang mau investasi kalau kamu semua korupsi? Nah sudah tahu kan Pak Prabowo. Semua orang tahu, tapi bagaimana bisa jalan, Prof? Ya itu leadership. Saya selalu mengatakan kuncinya di Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang apa semua ikut kok. Taruhlah sekarang Pak Prabowo mau mengubah konfigurasi politik apa gitu, bisa dia, bisa. Dia pimpinan mau nyuruh korupsi ini bongkar bisa. Oke, jadi tadi pertanyaan netizen sudah terjawab ya. Prof Mahfud ini melunak. Kalau urusan konteks yang lain ya itu. Kalau untuk korupsi, ya capek lah ngurusin konfigurasinya Pak Prabowo dan karena ya sudah kan kita sudah bicara demokrasi sudah. Pak Jokowi sudah berhenti jadi presiden. Ya berikan haknya lah untuk berjalan. Saya tidak setuju langkah-langkah pilihan politiknya, tapi harus dihormati dong. Dia milih itu tidak apa-apa. Dia berkoalisi dengan siapa itu kan urusan dia. Seperti saya berkoalisi dengan Mas Don, dengan Mona, kan tidak boleh orang protes. Iya. Iya. Itu pilihan. Wah hari ini Bang Don, saya anak ekonomi, biasanya mau program olahraga, Prof. Hari ini belajar hukum di sini. Jadi pada dasarnya Indonesia kita ini kan negara hukum. Jadi kalau mau hukumnya bagus, pemain politiknya juga harus bagus, bermoral dan juga beretika ya. Dan tentunya diharapkan perangkat negara, leadernya ini bisa mengkonsolidasi, kemudian harus kompak juga agar gejolak ekonomi, masalah sosial ini bisa segera dituntaskan, diselesaikan. Terima kasih Prof Mahfud sudah berbagi kecerdasan dengan kami semua. Prof, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya, sampai ketemu lagi dan sering-sering ketemu kita. Baik, sekian Doncast hari ini. Saya Desmona Chandra dan abang senior saya Don Bosco Slamet. Kita jumpa lagi di Doncast berikutnya. Sampai jumpa. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.